Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Corbet Abdul Simbolon dengan NIM 220311080022, Prodi Agroteknologi, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Keprodi Ibu Dr. Insinyur Sophia Wantasen, MSc. Dosen penanggung jawab Ibu Dr. Insinyur Sandra Engling Pakasi, MSc. Dosen pengampu Bapak Insinyur Rongi Nangoy, MS, Universitas Sumber Pelangi Manado. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang partikel dan tekstur tanah. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan. Pertama, pendahuluan. Permukaan bumi yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup terdiri dari daratan dan lautan. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Daratan tempat kita tinggal saat ini merupakan lapisan bumi yang padat dan tersusun dari tanah dan batuan. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Bagi tumbuhan, tanah merupakan media yang menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Manusia dan hewan yang berkerumun sebagai produsen dalam ekosistem sangat bergantung pada tanaman untuk mendapatkan bahan makanan sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga kelestarian tanah dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Partikel tanah. Partikel tanah merupakan campuran beberapa partikel yang terdiri dari partikel padat, air, dan udara. Menurut Michel Faucet dan Adrian Schwenner, beberapa partikel yang terkandung di antara tanah antara lain berangkal atau boulders, kerikil atau gravel, pasir atau sand, lana atau silt, lempung atau clay, dan colloid atau disebut juga dengan colloids. Partikel-partikel tanah tersebut mempengaruhi sifat-sifat teknis tanah. Sebagai contoh, apabila tanah mengandung lempung, maka tanahnya lebih tahan erosi. Selain itu, pH dikatakan normal atau netral saat pH berkisar 6,6 hingga 7,5. Jenis partikel tanah juga mencerminkan karakter tanah, seperti tanah humus yang merupakan jenis tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapu kandang dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Partikel tanah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pelapukan fisik, kimiawi, suhu, curah hujan, dan aktivitas organisme. Pelapukan fisik memecah batuan menjadi partikel yang lebih kecil, sedangkan pelapukan kimiawi melibatkan perubahan komposisi kimia dari mineral batuan. Suhu dan curah hujan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan input. Suhu yang tinggi membuat proses pelapukan lebih cepat, sedangkan curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Aktivitas organisme seperti bakteri dan jamur membantu dekomposisi tanaman dan mempengaruhi tentang perkembangan tanah. Semakin banyak aktivitas organisme, maka horizon tanah semakin tidak terlalu berbeda. Akar tanaman juga dapat mengikat partikel tanah dan membantu dalam proses kompresi tanah. Partikel tanah juga mempengaruhi pemanfaatan tanah. Tanah dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk pemukiman, lahan industri, lahan pertanian, bahan mentah industri, sumber energi alternatif seperti tanah gambut, dan lain-lain. Kondisi sistem drainase atau pengaliran juga mempengaruhi tanah. Kondisi yang jelek akan menyebabkan tanah menjadi masam. Tekstur tanah. Tekstur tanah adalah sifat fisik dari tanah yang mencakup ukuran, bentuk, dan distribusi partikel mineral dan organik dalam tanah. Struktur tanah dan tekstur tanah adalah dua sifat tanah yang berbeda. Struktur tanah adalah bagian dari pasir, tanah liat, dan debu yang terbentuk secara alamiah dan dibatasi oleh tingkatan dan bidang yang berbeda pada setiap ukuran dan bentuknya. Sedangkan kondisi tekstur tanah dapat dilihat lebih eksplisit atau kasat mata, yang merupakan bagian dari klasifikasi kualitatif mengenai kondisi fisik suatu lahan. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang tekstur tanah. Tekstur tanah mencakup ukuran, bentuk, dan distribusi partikel mineral dan organik dalam tanah.
Tekstur tanah dapat diamati pada lapangan atau melalui uji laboratorium. Tekstur tanah dibedakan ke dalam 3 bagian, yaitu tekstur halus atau kasar berliat, tanah tekstur sedang atau tanah berlembung, dan tanah bertekstur kasar atau tanah berpasir. Tanah dengan tekstur yang halus sulit menahan dan menyerap air serta unsur-unsur yang lain ada di dalam tanah, sedangkan tanah yang tekstur liat memiliki daya tahan dan simpan tanah terhadap unsur hara yang lebih tinggi. Tekstur tanah tidak dapat secara langsung mempengaruhi perkembangan pertumbuhan tanaman, kerakaran, dan ukuran pupuk yang digunakan untuk menanam tumbuhan. Tanah bertekstur padat atau liat dapat menghambat alur pertumbuhan akar tanaman. Untuk mengetahui tekstur tanah dapat dilakukan dengan menggunakan segitiga tekstur. Segitiga tekstur adalah bagian 3 isi yang menentukan proporsi relatif pasir, debu, dan liat dalam tanah. Dalam segitiga tekstur, sudut kanan bawah menggambarkan 0% pasir dan sudut kirinya 100% pasir. Titik 50% pasir pada sisi dasar segitiga dapat ditemukan dari titik ini. Dapat ditarik garis sejajar dengan sisi kanan segitiga atau kiri ke atas. Demikianlah video presentasi saya tentang partikel tanah dan tekstur tanah. Untuk daftar pustaka dalam mencari referensi bahan materi tertuang pada slide berikut.